Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran kelas 6. Pelajaran hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran hari ini, tujuan pelajarannya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyusun kesimpulan teks yang dibacakan. Kemudian, untuk muatan pelajaran PPKN, tujuan pelajarannya adalah pelaksanaan sila kelima Pancasila. Fokus pembelajarannya saat ini yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Cara menentukan simpulan paragraf. Bagaimana caranya? 1. Langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. 2. Menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Yang keempat atau yang terakhir, jawaban dari ide pokok. Kalimat simpulan biasa ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Contoh, salah satu jenis coklat adalah Kepon Chocolate. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau Kepon Chocolate termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan kalimat terakhir paragraf di atas. Sudah? Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi, yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Simpulan paragraf di atas adalah Kepon Chocolate termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Anak-anakku sekalian, saat ini saya sajikan kalimat tentang hiu gergaji. Kita simak bersama-sama ya. Saya bacakan. Hiu gergaji hidup di danau Sentani. Dikenal dengan nama pari atau hiu Sentani, karena memang hidup di danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji.
Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Silakan sambil lalu kalian amati. Ini gambar daripada hiu gergaji. Nah, setelah anak-anakku sudah menyimak atau mendengarkan tentang kalimat cerita tentang hiu gergaji, maka tugas Ananda atau anak-anakku sekalian adalah tulislah kesimpulan teks di atas atau yang sudah saya bacakan. Materi pembahasan kita berikutnya yaitu PPKN Sila ke-5 dengan lambang padi dan kapas. Berikut ini beberapa contoh pengamalan sila ke-5 dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak berperilaku boros. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Yang terakhir, suka berhemat. Tahukah anak-anakku sekalian apa arti sila ke-5 itu? Kalau sudah ada yang ngerti atau ada yang paham, kita akan menjelaskan kembali. Bagi yang belum, silakan disimak, akan saya jelaskan. Pengertian sila ke-5, pengertian keadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, atau tidak memihak, atau sewenang-wenang. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau sewenang-wenang. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Bisakah anak-anakku sekalian berperilaku yang mencerminkan sila ke-5? Saya harap semua bisa ya. Ini merupakan contoh sila ke-5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada gambar 1 ini menandakan kebersamaan
duduk yang sama meskipun pada usia yang berbeda antara yang dewasa dengan anak-anak. Jadi mereka sama-sama menikmati makan secara bersama dan secara adil. Begitu juga dengan gambar ketiga yang menandakan sikap kekompakan, kebersamaan, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, sehingga mencerminkan sikap keadilan. Pada gambar ketiga, yaitu bekerja sama, di mana di sini antara si kaya maupun si miskin mempunyai hak dan kewajiban bersama, yaitu bersikap adil, atau di sini mempunyai keharusan di mana akan membuat hasil yang baik dengan bekerja sama. Thank you anak-anakku semua sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetapi tunggu dulu. Kita akan menyimak pesan yang akan saya sampaikan. Pesan kesehatan COVID-19 yang tidak henti-hentinya di dalam pembelajaran akhir pertemuan selalu saya ingatkan untuk anak-anakku, yaitu lakukan sholat tepat waktu, makan yang teratur, berolahraga, pakai masker bila keluar rumah, usahakan hindari tempat keramaian atau kerumunan. Semoga kita sehat selalu, terhindar dari wabah virus COVID-19. Semoga kita sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.